Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya sebagai ketua yaitu Putri Fazria Muhammad Yusuf Alaidrus, dan anggota saya ada Aidil Gifari dan Dia Nur Fariza, Emi Selly Siregar, dan Dia Ambarawati. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas agama kami yang berjudul tentang konsep manusia dalam Islam. Konsep manusia. Manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dalam bentuk sesempurnanya makhluk. Keberadaan manusia adalah yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Manusia memiliki fisik, perasaan, hawa nafsu, juga akal yang membuat manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Hakikat manusia menurut Islam bukanlah seperti hewan, tumbuhan, atau makhluk lainnya yang bernyawa. Makhluk seperti hewan, sepintar apapun terlihatnya, ia hanya makhluk yang didorong oleh insting dan memori dalam otak atau fisiknya. Sedangkan manusia dalam dirinya dengan kesempurnaan akal adalah makhluk yang dapat menilai benar dan salah sebuah perilaku. Tidak hanya itu, ia pun juga bisa mengukur baik dan buruknya suatu tindakan. Manusia adalah makhluk yang spesial yang Allah ciptakan. Namun konsep manusia dilihat dari tujuan diciptakannya. Manusia diciptakan tentu memiliki tujuan. Bagi umat Islam, konsep manusia adalah dilihat dari bagaimana maksud atau tujuan Allah di dalam kehidupan ini. Sebagian umat lain menganggap bahwa manusia tercipta sendirinya dan melakukan hidup dengan apapun yang mereka inginkan, sebebas-bebasnya. Dalam ilmu pendidikan yang berbicara mengenai konsep manusia, tentunya tidak didefinisikan seperti itu. Untuk itu perlu mengetahui apa konsep manusia jika dilihat dari tujuan ciptaannya di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Syariat ayat 54. Konsep manusia menurut Islam berdasarkan dari tujuannya diciptakan semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah artinya kita menganggap Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak untuk kita disembah, menjadi tempat tergantung, diagungkan dan diikuti seluruh perintahnya. Tanpa melakukan ibadah kepada Allah, niscaya manusia akan tersesat dan kehilangan arah hidupnya. Ibadah bukan saja berarti hanya sekedar melaksanakan ibadah ritual atau yang sifatnya membangun spiritual saja. Ibadah artinya mengabdi, menjadikan diri kita sebagai abada atau budak dalam hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah artinya bukan hanya saat salat saja, melainkan semua aspek diri kita bisa dijadikan ibadah asalkan membawa kebaikan dan pahala. Orang yang menikah, bekerja, berkeluarga, menuntut ilmu, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-157. Dalam surat tersebut, Allah menunjukkan kepada manusia bahwa manusia diciptakan adalah untuk diberikan ujian di dunia. Barang siapa bisa melalui ujian di dunia dengan berbagai tantangan dan kesulitannya, maka Allah akan memberikan pahala akhirat dan rahmat bagi yang benar-benar melaksanakannya dengan baik. Menghadapi musibah dalam Islam hakikatnya adalah menghadapi ujian di dunia yang harus dilalui dengan kesabaran. Maka itu, Islam melarang berputus asa karena ada banyak bahaya putus. Hikmah manusia dari konsep manusia dalam Islam. Konsep manusia dalam Islam adalah konsep yang utuh dan integral, mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari perangkat fisik hingga perangkat akal dan psikologisnya. Konsep manusia dalam Islam juga tidak menghalangi manusia untuk memilih, menggunakan kehendak bebasnya, dan melakukan apapun yang diinginkan manusia. Hanya saja segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia pasti akan ada efek dan resikonya. Tentu hal tersebut tidak bisa dihindari dan harus diterima atau dilakukan oleh manusia. Untuk itu, konsep manusia dalam Islam tidak timpang sebelah,
Konsep manusia dalam Islam juga tidak menganggap bahwa manusia boleh sebebas-bebasnya.